Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huntum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Bahagianya pagi hari yang cerah ini di bulan suci Ramadan, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin, selalu sehat afiat. Amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya ibu-ibu. Selalu semangat puasanya. Amin. Dan semoga jamaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang tema hak dan kewajiban sesama muslim. Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang tema pada pagi hari ini yaitu hak dan kewajiban sesama muslim. Siap ya ibu-ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama tema pada pagi hari ini, hak dan kewajiban sesama muslim bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silahkan Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Simpo TV dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam kesehatan, afiat dan bahagia selalu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pagi ini tentang hak dan kewajiban terhadap sesama muslim. Bahwa kita terhadap saudara kita, sesama muslim yang lainnya, kita mempunyai hak tapi juga kita punya kewajiban. Antara kewajiban dan hak ini harus seimbang, seiring sejalan. Kita tidak bisa hanya menuntut hak kita tanpa kita menunaikan kewajiban kita. Lalu apa hak dan kewajiban kita terhadap sesama muslim? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang disepakati oleh keduanya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim khamsun. Hak dan kewajiban kita sesama muslim dengan muslim lainnya itu ada 5. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ada 6. Tapi yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, hak dan kewajiban kita sesama muslim ada 5. Apa 5 itu? Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Kita semua paham jawab salam hukumnya apa, Bu? Yang benar nih. Hah?
Udah jawab aja sih, mangmung wajib apa enggak kok. Nah, gitu loh. Dasar dari menjawab salam itu wajib. Tetapi pengembangan hukum, setiap hukum dalam Islam itu ada pengecualian. Ada hukum dasar, ada hukum pengecualian. Puasa Ramadan hukumnya apa? Kata siapa? Belum tentu. Setiap hukum yang berlaku dalam Islam ini ada pengecualian. Puasa Ramadan hukumnya kecuali bagi wanita haid, wanita nifas. Sholat 5 waktu kecuali apa? Wanita haid, wanita nifas. Maka setiap hukum dalam Islam itu tidak satu mutlak, tidak, tapi ada pengecualian. Kalau bahasa fikih namanya istisna, ada pengecualian. Begitupun kita menjawab salam. Ini adalah hak dan kewajiban sesama kita, sesama muslim. Ketika ada yang mengucapkan salam, maka wajib bagi kita sesama muslim untuk menjawabnya. Sesama muslim. Itu pun juga masih ada pengecualian. Sesama muslim ada salamnya yang enggak boleh dijawab. Imam sholat kalau lagi ngimamin itu ketika salam jangan dijawab, ya, batal sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari belakang waalaikumsalam. Ada juga salam yang kita nggak pengen dengar jawabannya. Masuk kuburan itu ada doa yang diajarkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallahu bikum lahikun. Itu kita nggak pengen dengar jawabannya. Apalagi kita ziarah menjelang Ramadan, gelap-gelap hujan begini, begitu kita assalamualaikum ada yang jawab waalaikumsalam. Gerenduwo anyang-anyangan. Raddus salam. Ini tekstualnya kita memberi dan menjawab salam. Kontekstualnya itu saling mendoakan keselamatan. Cuma kadang sayang disayang ada di antara kita yang didoakan selamat tapi nggak mau malah milih bilang maaf. Assalamualaikum. Orangnya nggak ada gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, hak dan kewajiban kita sesama muslim adalah wa iyadatul marid. Nengok orang sakit. Kita nengok orang sakit dalam rangka mensupport dan mendoakan. Nengok orang sakit kadang kalanya boleh kita tidak jujur. Kita itu bisa jadi menyebabkan dia itu nggak lama. Lah kok kita jujur? Ibu sakit apa? Gagal ginjal. Waduh. Ini tinggal 3 hari. Ya Allah. Kita mensupport dan mendoakan. Itu adalah hak dan kewajiban kita. Kalau kita setiap ada saudara kita yang sakit, kita sering support dia untuk ada kekuatan supaya semangat sembuh dan mendoakan yang terbaik. Insya Allah suatu saat kita akan mengalami imbal baliknya ada. Kemudian yang ketiga, wattiba'ul janaiz, ikut nganter jenazah. Tapi ini ada pengecualian. Bagi wanita pada dasarnya hukumnya makruh. Tapi bagi laki-laki wajib secara kifayah. Nah, budaya di kita kalau nyolati nggak ngikut, giliran nganter ke pemakaman ngikut. Katanya lumayan jalan-jalan kuburan. Bahaya ya. Jadi itu diantara beberapa hak antara muslim dan yang lainnya, insya Allah dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.
Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk! Terima kasih jamaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk! Masih semangat ya ibu-ibu? Puasanya masih semangat ya? Iya. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya kepada Bapak Ustadz tentang tema pada pagi hari ini yaitu hak dan kewajiban sesama muslim. Silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz dan insya Allah Bapak Ustadz akan siap untuk menjawab. Silahkan ibu yang ingin bertanya. Iya, silahkan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Halimah dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Filama Kota Indah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah semua salam wajib dijawab hukumnya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Bapak Ustadz. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Iya, silakan. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Pahlawan Setia. Mau bertanya Pak Ustadz, apa saja hak dan kewajiban terhadap non-muslim? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan yang siap akan dijawab oleh Bapak Ustadz kita. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Simpo TV manapun berada. Yang pertama, apakah semua salam wajib dijawab? Tidak. Tidak semua salam wajib dijawab. Tergantung siapa yang mengucapkan salam. Kalau sesama muslim wajib dijawab. Yang non muslim tidak wajib, tetapi tetap dianjurkan untuk menjawab hanya dengan bahasa atau cara yang berbeda. Kalau yang sesama muslim, assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Ada tambahan. Kemudian kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melebihkan dari ucapan salam dari sesama muslim. Tapi kalau yang non muslim cukup dijawab dengan waalaikum. Sampai situ penting. Karena salam ini selain ajaran agama sudah menjadi budaya. Bukan hanya orang Islam yang mengucapkan, tapi non muslim pun mengucapkan. Nah, ketika ada saudara kita, teman kita yang non muslim mengucapkan salam, kita jawab waalaikum. Udah sampai di situ. Kemudian apa hak dan kewajiban kita terhadap sesama tapi yang berbeda agama, yang non muslim? Kalau yang dari sisi sosial, maka mau muslim mau enggak muslim kewajiban kita sama. Misalnya kita ngelihat ada yang jatuh, ya kewajiban kita nolongi, enggak perlu ditanya kamu Islam apa Kristen. Islam Pak, oh Islamnya Muhammadiyah apa NU. Oh NU Pak, NU-nya PKB apa P3 lah ya keburu. Lah iya. Ketika urusan-urusan sosial kita tidak perlu mempertanyakan agamanya apa. Tetangga rumahnya kebakaran, lihat dulu KTP-nya Islam apa? Lah, ya keburu lunas, baru selesai. Kalau dari sisi sosial, kewajiban kita terhadap muslim dan non muslim sama. Hal sosial kemasyarakatan. Misalnya ibu selamatan.
Ketika ritualnya itu tahlilannya, terus selawatannya itu ritual. Tetapi sosialnya kita bagi-bagi sedekahnya, bagi-bagi beseknya, bagi-bagi berkatnya itu kan sosial. Maka yo tetangga yang non muslim pun harusnya dibagi. Sama-sama memberi, tapi kalau itu ritual seperti zakat. Zakat ini ritual. Maka karena zakat ini ada aturan bakunya, ada aturan pokoknya, walaupun dia non muslim dan ia hidupnya kekurangan, tapi tidak bisa untuk masalah zakat, kecuali kalau sedekah, infak, monggo silakan. Jadi kewajiban kita yang kepada yang non muslim dari sisi sosial tetap sama. Kemudian melanjutkan tadi yang dari sesi pertama, kalau belum selesai 5 hal. Wattiba'ul janais, kewajiban kita kan yang pertama tadi raddus salam, kedua nengok orang sakit, kemudian ketiga nganter. Mulai dari awalnya itu takziah itu memandikan, mengkafani, mensolatkan dan memakamkan. Ini kifayah hukumnya. Seandainya ada satu orang saja yang mewakili, maka yang lain sudah tergugurkan. Misalnya ada orang di perumahan sini hidupnya nguaselinya naudzubillahi min dzalik. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah dimusuhin semua. Sampai begitu dia namanya disiarkan di masjid, orang-orang bukan innalillah malah alhamdulillah. Begitu namanya disiarin langsung alhamdulillah, akhirnya tumbang juga. Akhirnya orang-orang pada selamatan, gak mau takziah ke orang itu. Maka orang seperumahan dosa semua, walaupun hidupnya ngeselin. Lah kemudian kok ada satu aja yang mau ngurus, karena kebetulan dia baru pindah, belum masuk list, daftar list dimusuhin, belum tahu. Akhirnya dia takziah sendirian, mandiin sendirian, ngafanin sendirian. Kalau perlu diikat di bawah sepeda motor, digoncengin ke kuburan. Maka orang seperumahan gugur. Karena ini hukumnya kifayah. Kemudian yang keempat, wa ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Yang pokok itu undangan pernikahan kalau memang tidak ada darurat atau tidak menimbulkan fitnah. Ada darurat misalnya kita diundang cuman saudara kita yang di Papua sono. Lah kan ongkosnya enggak. Nah, ya boleh. Tapi kalau diundang tidak ada alasan apa-apa, dosa enggak menghadiri undangannya, kecuali ketika kita diundang langsung kita bilang aduh mohon maaf nggak bisa hadir karena mungkin ada acara bareng di tempat lain, lah monggo. Lah kemudian yang kelima, wa tashmiyatul atis, kalau memang ia bersin dan ia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Kalau dia mendoakan lagi ya bales saling mendoakan. Ini indahnya agama Islam ya. Sampai bersin aja diatur. Cuma kadang kitanya kalau bersin malah ya Allah, kalau bahasa anak sekarang lebay ya. Dibikin-bikin. Lah kalau orang bersin kok dibikin-bikin, gak ada kewajiban kita untuk mendoakan. Tapi kalau dia bersin alhamdulillah, maka wajib bagi kita, haknya orang yang bersin itu kita doakan yarhamu. Ini indahnya kebersamaan dalam Islam. Ada kewajiban, ada hak, yang itu kalau kita tunaikan betapa mesranya kehidupan bersama sesama Islam maupun dengan yang non muslim. Wallahu a'lam. Monggo. Kita jeda dulu Pak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk! Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk! Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan
tentang tema hak dan kewajiban sesama muslim pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, tak terasa udah berada di penghujung perjumpaan kita di segmen terakhir ini. Saya bacakan satu ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa setiap orang yang beriman itu diikat dalam satu persaudaraan. Persaudaraan itu ada kalanya diikat karena keyakinan, seiman, namanya ukhuwah Islamiyah. Ada yang persaudaraan itu diikat karena satu negara, namanya ukhuwah Watoniyah. Ada persaudaraan karena diikat solidaritas sesama umat manusia, namanya ukhuwah basyariyah. Kayak kasus yang terjadi di Palestina, kemudian di Indonesia ada yang kunut nazila, ada yang mengumpulkan donasi. Ini dalam rangka ukhuwah basyariyah. Dia berbeda negara dengan kita, tapi mereka sama-sama manusia dengan kita. Ini namanya ukhuwah basyariyah. Lah kita yang sesama muslim ini innamal mu'minuna ikhwah, bahwa setiap yang beriman ini adalah bersaudara. Kalau kesempatan yang lalu saya sampaikan, saudara itu ya karena nasab, kadang ya karena nasib. Nah ya kadang ya karena senasab, kadang senasib, sama-sama nasib ya kan. Nah, maka karena kita ini bersaudara, fa'aslihu baina akhwaikum, maka saling berbuat baiklah terhadap sesama saudara. Cuman yang namanya saudara itu kadang perselisihan juga ada tuh ya. Wong kakak adik, wong katanya yang konon dibilang lahir kembar aja kadang ya malah berantem mulu ya. Kadang malah yang unik itu sama orang lain bisa akur, bisa besti kemana-mana bareng. Ini kakak adik teguran aja enggak, cakar-cakaran ya. Wah wes repot ini kalau ada. Maka fa'aslihu baina akhwaikum, saling mendamaikanlah antar saudara. Kalau terjadi perselisihan ya didamaikan. Kita kalau kebetulan ada saudara kita yang bermasalah, kalau bisa, kalau mampu mendamaikan. Kalau tidak mampu mendoakan, minimal jangan jadi kompor. Hajar aja, lamaan, sikat. Wah, wes. Biasanya malah memang banyakannya jadi kompor kok ya. Lah iya, udah kompor jeblok lagi, Wah, wes. Fa aslihu baina akhwaikum, kemudian dalam ayat ini yang ditutup dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kita menjalani kehidupan ini atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kita memperoleh rahmat sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena kita ini diikat dalam satu ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun ada perbedaan-perbedaan, ada benih-benih perbedaan. Nah, perbedaan itu jangan diperbesar, tapi ditutup dengan persamaan. Toh persamaannya lebih besar daripada perbedaannya. Jangan sampai perbedaan yang ditonjolkan. Saya kan tarawehnya 8, lu kan 20, jangan ikut-ikut. Nah, sama-sama taraweh kok ya. Nah, nanti yang nggak taraweh malah tepuk tangan. Wah, sikri bener saya nggak sah taraweh. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan itu biasa. Karena kita bersaudara, jangan sampai perbedaan menjadi benih permusuhan. Insya Allah. Astagfirullahaladzim.
lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.